Bayangkan seorang CEO muda di Seoul menderita penyakit aneh yang membuatnya tak bisa disentuh siapapun. Hidupnya sunyi, dingin, dan penuh rasa sakit. Hingga suatu malam, seorang gadis sederhana tanpa sengaja menciumnya, dan keajaiban terjadi. Dari sebuah ciuman, tumbuh cinta, dan dari cinta, lahirlah kehidupan. Inilah kisah penuh keajaiban dan romansa, ciuman yang menyembuhkan. Kang Jae-won, 32 tahun, CEO termuda di Seoul, dikenal sebagai sosok jenius dingin tanpa kelemahan. Di ruang kantornya di lantai 50 Kang Group, ia berdiri di depan jendela besar, menatap kota yang gemerlap di bawah hujan malam. Namun di balik kesempurnaannya, ia menyembunyikan rahasia mematikan, penyakit langka yang membuatnya tak bisa disentuh manusia manapun. Setiap kali kulitnya bersentuhan dengan orang lain, tubuhnya terasa terbakar, jantungnya berdetak liar, dan napasnya tersengal. Tuan Kang, kami sudah mencoba semua metode, tapi penyebabnya bukan penyakit medis biasa, ujar Dr. Min, kepala tim medis pribadinya. Jadi kau bilang aku terkutuk? Jawab Jae-won datar. Ia hidup sendirian di penthouse, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa kehangatan. Dunia menyembahnya karena kekayaan, tapi tak satu pun tahu betapa sunyinya ia di balik dinding kaca kehidupannya. Han Sora, 24 tahun, adalah gadis sederhana yang bekerja di kafe siang hari dan menjadi petugas kebersihan malam hari untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. Suatu malam, ia mendapat panggilan mendesak. Kami kekurangan orang di Kang Group malam ini. Bisa datang sekarang? Sora pun datang dengan seragam abu-abu sederhana. Rambut diikat seadanya. Ia tidak tahu, malam itu hidupnya akan berubah selamanya. Saat ia membersihkan ruang CEO yang sepi, tiba-tiba lampu berkedip. Ia menoleh dan menemukan pria berjas hitam tergeletak di lantai. Wajahnya pucat seperti tak bernyawa. "Tuan, Anda baik-baik saja?" Ia berlari mendekat, mengguncangkannya. Tapi tak ada respon. Panik, ia ingat cara pertolongan pertama yang pernah ia lihat di drama TV. Dengan tangan gemetar, ia mencondongkan tubuh, menutup matanya, dan menempelkan bibirnya di bibir pria itu. Seketika, udara di ruangan bergetar. Cahaya lembut seperti partikel emas mengelilingi tubuh pria itu. Ia menarik napas panjang, lalu membuka matanya perlahan. Tatapan matanya tajam namun kosong, dan dalam sekejap, ia menggenggam tangan Sora. Kau siapa? Aku hanya petugas kebersihan. Kenapa aku tidak merasa sakit?" Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, Kang Jae-won merasakan kehangatan manusia tanpa rasa sakit. Ia menatap gadis itu lama, seolah mencari jawaban di balik matanya. Keesokan paginya, seluruh kantor gempar. CEO yang tak pernah mengizinkan siapapun masuk ruangannya, kini memerintahkan agar satu orang gadis kebersihan dipertahankan di gedung. "Mulai hari ini, Han Sora bekerja langsung di bawah perintah saya," ucapnya dingin. Semua karyawan menatap Sora dengan tatapan tajam dan penuh bisik-bisik iri. Tapi Sora hanya menunduk, bingung mengapa dirinya dibutuhkan oleh pria sehebat itu. Di ruang pribadi Jae-won, pria itu duduk di depan jendela sambil menatap hujan. "Kenapa aku tak merasa sakit kalau kau di sini?" "Saya tidak tahu, Tuan. Setiap kali kau pergi, rasa nyerinya kembali. Kau satu-satunya yang bisa membuatku hidup." Suara terdiam. Ia tidak mengerti. Tapi sejak hari itu, ia tidak hanya menjadi petugas kebersihan. Ia menjadi penjaga kehidupan sang CEO. Hari demi hari berlalu. Sora mulai mengenal sisi lain Jae-won. Di balik wajah tanpa ekspresi, ternyata ada pria yang kesepian, terluka, dan terjebak dalam trauma masa lalu. Dulu, ibunya meninggal karena kecelakaan di depan matanya. Saat ia mencoba menolong, tubuh ibunya penuh darah dan panas yang menular ke tubuhnya.
Sejak saat itu, setiap sentuhan manusia memicu trauma yang tak bisa dijelaskan. Namun entah kenapa, sentuhan Sora tidak menimbulkan rasa sakit, hanya ketenangan. Mungkin karena aku tak pernah ingin menyakitimu, Tuan, kata Sora lembut suatu malam. Atau mungkin karena kau satu-satunya yang tulus, balasnya pelan. Mereka duduk berdua di balkon di bawah cahaya kota Seoul. Untuk pertama kalinya, Jeon tertawa kecil. Aku lupa rasanya tertawa. Kalau begitu, aku akan buat Tuan tertawa setiap hari, kata Sora polos. Hati Jeon mulai retak, bukan karena sakit, tapi karena cinta. Suatu malam, badai besar melanda Seoul. Listrik padam di gedung Kang Group. Jeon yang sedang rapat pingsan karena serangan mendadak. Para dokter pribadi tak berani menyentuhnya. Tapi Sora langsung berlari masuk. "Jangan sentuh dia!" teriak sekretaris. "Kalau aku tidak menyentuhnya, dia akan mati," jawab Sora. Ia berlutut, menggenggam wajahnya, dan menempelkan bibirnya sekali lagi. Seketika, ruangan yang gelap diterangi cahaya putih. Tubuhnya tenang, napasnya kembali normal. Saat matanya terbuka, ia menatap Sora lama. "Kenapa kau selalu menyelamatkanku?" "Karena aku tak tahan melihatmu menderita." "Kalau begitu, biarkan aku hidup di sisimu, bukan sebagai CEO, tapi sebagai pria yang mencintaimu." Sora terdiam, dan air matanya jatuh di pipi pria itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, mereka berkisun bukan karena penyembuhan, tapi karena cinta. Berita kedekatan mereka menyebar. Media Korea meledak dengan judul besar. CEO Kang Jae-won punya pacar dari kalangan rendah. Netizen menghina Sora, menyebutnya penggoda. Karyawan menjauhinya. Namun yang paling menyakitkan, direksi perusahaan menekan Jae-won untuk mengakhiri hubungan itu. "Jika kau terus bersama gadis itu, saham perusahaan jatuh." "Biarkan saja, aku lebih memilih kehilangan saham daripada kehilangan dia," kata Jae-won tegas. Tapi di balik keberanian itu, Sora tahu ia tidak ingin menjadi beban. Malam itu ia menulis surat dan pergi diam-diam. "Tuan Kang, terima kasih karena telah membuatku percaya bahwa keajaiban itu nyata. Tapi aku bukan siapa-siapa. Aku harus pergi." Hidup Jae-won kembali gelap. Penyakitnya kambuh lagi. Tanpa Sora, tubuhnya kembali melemah dan perusahaan pun kacau. Setiap malam, ia menatap kursi kosong di ruang kantornya, berharap Sora muncul. "Han Sora, kau tak tahu, aku tak butuh obat, aku butuhmu." Sementara itu, Sora bekerja di rumah sakit kecil, mencoba melupakan segalanya. Tapi setiap kali melihat pasien sakit, ia teringat pria yang dulu ia sembuhkan hanya dengan satu ciuman. Suatu sore, Sora melihat berita di layar TV kafe. CEO Kang Jae-won dilarikan ke rumah sakit. Tanpa pikir panjang, ia berlari menembus hujan menuju rumah sakit itu. Di ruang ICU, tubuh Jae-won lemah dan pucat. Para dokter berkerumun tanpa bisa menyentuhnya. Sora menerobos masuk. "Kumohon, biarkan aku mendekat." Ia menggenggam tangan Jae-won dan membisikkan, "Maaf aku meninggalkanmu. Aku tahu, kau akan kembali lagi," jawab Jae-won pelan. Sora menunduk dan menciumnya. Kali ini lebih dalam, penuh cinta dan penyesalan. Cahaya hangat memenuhi ruangan. Monitor jantung berdetak stabil. Jae-won tersenyum. "Kau penyembuhku, dan kini istriku." Beberapa bulan kemudian, Seoul diselimuti bunga sakura. Di taman pribadi Kang Group, Jae-won berdiri mengenakan jas putih menunggu wanita yang telah mengubah hidupnya. Sora datang dengan gaun sederhana, senyum lembut di wajahnya. "Dulu aku tak bisa disentuh siapapun," kata Jae-won dalam sumpahnya. "Tapi kini, aku hanya ingin disentuh olehmu seumur hidup." Upacara berlangsung hangat, tanpa kemewahan, tapi penuh keajaiban cinta. Semua orang menyaksikan, bahkan mereka yang dulu meremehkan Sora, kini menunduk dalam haru. 5 tahun berlalu.
Kang Group semakin besar. Tapi Jae-won kini lebih sering bekerja dari rumah. Ia suka membuat sarapan untuk istrinya yang sedang mengandung anak kedua mereka. "Kau tahu," katanya sambil memeluk Sora dari belakang. "Dulu aku takut disentuh, sekarang aku ketagihan menyentuhmu." "Tuan Kang, kau belum berubah juga ya? Panggil aku Opa," katanya sambil tertawa. Mereka tertawa bersama dan di luar jendela hujan ringan turun di antara bunga sakura. Cinta mereka menjadi legenda. Kisah nyata tentang seorang pria yang disembuhkan bukan oleh obat, tapi oleh kehangatan hati wanita yang mencintainya tanpa syarat.